Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 141. Siapa pemilik mobil rusak ini? Ayah, katakan saja jika kamu ingin minum, mengapa menggunakan kakak sebagai alasan ketika kamu ingin minum? Ketika kakimu sembuh, maka kamu bisa minum lagi. Long Yuner juga tidak senang. Oke, kalau begitu jangan minum. Saya harus ke rumah sakit nanti. Anak saya harus mengemudi. Minum apa? Saya pikir saya pusing. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Bagus jika Anda mengetahuinya, dan Anda hanya tahu cara meminum sepanjang hari. Li Ping menatap Long Defu dengan wajah putih dan berkata dengan marah. Yuner, kamu bisa membeli lebih banyak hidangan, seperti ikan, ayam, angsa, makanan laut dan sayuran. Ngomong-ngomong, akan ada orang lain datang untuk makan, saat memasak, masak untuk satu orang lagi. Long Zaitian berkata kepada Long Yuner lagi. Oke, aku mengerti, Kak. Long Yuner merespons dan keluar. Ayah, beri aku kakimu dan aku akan menunjukkannya padamu. Long Zaitian menoleh ke Long Defu, dan itu adalah Tao lagi. Dia duduk di samping tempat tidur Long Defu. Kenapa? Mungkinkah anakku masih bisa ahli dalam bidang kedokteran? Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia bercanda. Aku tahu sedikit keterampilan medis, tapi aku tidak mahir. Tidak apa-apa untuk memijatmu. Long Zaitian tersenyum. Tidak apa-apa, aku bahkan tidak merasakan kakiku lagi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Long Defu juga mengatakan bahwa bagian kecil dari betisnya sudah mati rasa sekarang, dia dulu tahu itu akan sakit, tetapi sekarang tidak sakit lagi. Mengatakan itu, dia meregangkan kakinya dengan susah payah, karena dia lumpuh di tempat tidur untuk waktu yang lama, dan kakinya sedikit kurus. Melihat ayahnya menjadi sangat kurus, Long Zaitian tampak sedikit tertekan, dari rasa sakit ke rasa sakit hingga tidak sadarkan diri, proses seperti itu, bagi seseorang, berapa banyak siksaan. Long Zaitian meremas betis Long Defu dengan tangannya, dan menekan bagian tertentu dengan teknik khusus. Apakah kamu merasakannya? Tanya Long Zaitian. Tidak, Long Defu menjawab. Bagaimana dengan ini? Masih tidak ada. Long Defu menjawab lagi. Kakiku mati rasa 2 tahun lalu. Bahkan jika aku memotongnya secara langsung, itu akan tetap tidak akan terasa. Jika kamu bisa merasakannya, maka kamu akan luar biasa. Long Defu melihat Long Zaitian terus mencoba, dan dia sedikit tidak berdaya. Setelah bertahun-tahun, dia tahu apa yang terjadi padanya. Hei, sakit. Pada saat ini, Long Defu tiba-tiba menjerit pelan. Apakah kamu sudah merasakannya? Tanya Long Zaitian. Baik, Long Defu sangat yakin, tetapi dia merasa tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Kaki ini telah dihapuskan selama bertahun-tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Long Defu berkata dengan lembut, dia bahkan curiga bahwa dia merasa salah, tetapi dia dengan cepat menyangkal idenya. Perasaan tadi begitu jelas sehingga itu sama sekali bukan ilusi, sama sekali tidak mungkin. Hei, sakit. Rasanya seperti itu. Long Defu berseru lagi. Rasanya enak. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi, dan meletakkan kaki Long Defu kembali ke dalam selimut untuk menutupinya. Apakah kamu punya solusi? Tanya Long Defu. Tidak, saya masih harus menunggu teman saya datang. Lagi pula, saya bukan seorang profesional, saya seorang amatir. Long Zaitian berkata dengan ringan. Dokter jenius yang aneh itu, apakah itu temanmu? Long Defu merasa sedikit aneh. Mengapa putranya dan orang-orang yang bergaul dengannya merasa sedikit tidak biasa? Pada saat ini, suara mobil bernada rendah tiba-tiba datang dari luar. Aku akan keluar untuk melihat siapa yang ada di sini. Long Zaitian mendengar suara itu, jadi dia berkata, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Qin Xiaomeng seharusnya ada di sini. Hei, paman aneh, siapa pemilik mobil rusak ini? Bisakah kamu memarkirnya lebih jauh? Itu mencegahku untuk parkir. Pada saat ini, kata-kata Qin Xiaomeng datang dari luar, Long Zaitian terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan keluar. Mobil saya. Long Zaitian menjawab. Apa? Mobilmu? Bukankah ini Audi A6? Mengapa kamu berpikir begitu sulit untuk membeli mobil seperti itu? Pergi ke rumahku dan minta satu, itu lebih baik daripada yang ini. Selama kamu berbicara, ayahku akan pasti memberikannya padamu. Qin Xiaomeng melihat mobil Long Zaitian, dan dia sedikit terkejut, sebagai wanita tertua dari keluarga Qin dan putri orang terkaya di kota Linjiang, dia tidak pernah mengendarai mobil kurang dari 1 juta yuan. Ini hanya skuter, bukan mobil. Long Zaitian sedikit terdiam, dan terkadang sulit baginya untuk memahami sirkuit otak wanita tertua ini. Terserah. Apakah makanannya sudah siap? Saya di sini untuk makan di rumah Anda, dan jika makanan Anda tidak enak, saya yakin saya tidak akan berbelas kasih. Qin Xiaomeng menikam terowongan, dan berkata, dia masuk lebih dulu. Baru saja memasuki rumah, Qin Xiaomeng mengubah penampilannya. Halo Pamam dan Bibi. Qin Xiaomeng berkata dengan senyum manis. Oh ini, bukankah? Li Ping keluar dari dapur, masih mengenakan celemek, sedikit senang. Qin Xiaomeng, Paman, Bibi panggil saja aku Xiaomeng.
Qin Xiaomeng berkata. Ternyata gadis kecil datang tepat pada waktunya. Aku sedang memasak, ayo kita makan bersama. Li Ping sangat sopan dan otentik. Aku juga berharap gadis kecil itu tidak keberatan dengan rumah yang kumuh ini. Long Defu sedikit malu dan asli. Meskipun rumahnya relatif bersih, masih terlihat sederhana. Bagaimanapun, tempat ini adalah daerah kumuh. Melihat pakaian Qin Xiaomeng dan mobil yang dia kendarai terakhir kali, dia tahu bahwa latar belakang gadis itu tidak sederhana. Dia tidak tahu mengapa putranya selalu bisa berteman dengan latar belakang yang tidak biasa. Ada apa dengan paman, kenapa aku keberatan? Qin Xiaomeng tersenyum cerah. Kakak, aku kembali. Pada saat ini, Long Yuner kembali dari luar dengan banyak sayuran di tangannya. Yah, Bu, aku akan memasak makan malam hari ini, kamu bisa istirahat. Long Zaitian mengambil piring dari Long Yuner dan berkata pada Li Ping. Kamu duduk untukku, kamu adalah pria besar, hal-hal ini tidak boleh dilakukan olehmu. Li Ping juga membujuk. Bu, tidak apa-apa, aku akan datang dan membiarkanmu mencicipi masakanku. Long Zaitian menyarankan lagi. Cek, Paman, apakah kamu masih bisa memasak? Qin Xiaomeng sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Lihat saja, Long Zaitian sangat sederhana dan kasar. Kalau begitu aku akan mencobanya, Bibi, jangan hentikan dia. Jika hidangan yang dia masak tidak enak, aku tidak akan berbelas kasih. Qin Xiaomeng berkata lagi. Kalau begitu, tidak apa-apa, kalau begitu, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Li Ping berkata lagi, dia masih sedikit khawatir, pria besar, bisakah pekerjaan dapur ini dilakukan dengan baik? Hihi, kalau begitu aku akan menunggu. Qin Xiaomeng berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Gadis Meng kecil duduk di sini dulu, kamu tidak jauh lebih muda dari Yuner, dan harus ada lebih banyak topik. Li Ping berkata kepada Qin Xiaomeng. Terima kasih Bibi, jangan khawatir, aku akan memperlakukan tempat ini sebagai rumahku. Qin Xiaomeng sederhana dan otentik. Bab 142. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata Qin Xiaomeng, sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut, dan dia menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Wajah Qin Xiaomeng ini benar-benar tidak sebesar itu. Long Zaitian dan Li Ping pergi ke dapur untuk memasak, Qin Xiaomeng, Long Yuner dan Long Defu baru saja mengobrol di luar, karena Qin Xiaomeng dan Long Yuner sama-sama mahasiswa Universitas Linjiang, keduanya mengobrol, dan sebelum mereka menyadarinya, ada lebih banyak topik. Sekitar 20 menit telah berlalu, dan ada bau dari dapur. Wow, harum sekali. Baunya enak, kan? Qin Xiaomeng mencium baunya, menelan, dan memuji. Gila, Qin Xiaomeng berkata, ada suara gemericik di perutnya, dan dia tiba-tiba malu. Maaf, aku datang ke sini tanpa sarapan. Namun, mungkin karena terlalu harum. Qin Xiaomeng ingin menemukan alasan yang layak untuk menutupi rasa malunya, tetapi wajahnya yang cantik masih merah. Hahaha, tidak apa-apa, Yuner, biarkan mereka bergegas. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia langsung senang, dan kesannya tentang Qin Xiaomeng juga sedikit lebih baik. Pada pandangan pertama, gadis seperti itu tampaknya tidak memiliki rencana, dan itu juga keberuntungannya bahwa putranya dapat membuat teman seperti itu. Tidak, aku bisa menanggungnya, pelan-pelan saja, jangan khawatir, aku kehilangan berat badan baru-baru ini. Qin Xiaomeng melambaikan tangannya, serius dan otentik. Tapi dia menutupi perutnya dengan satu tangan, dan dia benar-benar mengkhianatinya. Wow, ini enak sekali, aku sangat ingin memakannya. Tiba-tiba, Qin Xiaomeng tidak bisa menahan diri untuk menjadi otentik lagi. Hanya dalam 1 jam, dia telah mengeluarkan suara emosi yang tidak disengaja beberapa kali berturut-turut. Meskipun adegannya agak memalukan, dia tidak bisa menahannya karena dia tidak bisa menahannya, karena sangat harum. Nona Xiaomeng, ayo, Bibi memberimu semangkuk sup. Ini sup tulang besar yang dibuat sendiri oleh Xiao Tian. Kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, Li Ping keluar dari dapur, memegang semangkuk sup di tangannya. Mangkuk itu relatif besar. Supnya telah direbus hingga berwarna putih, dan ada beberapa tulang besar di dalamnya. Dagingnya empuk. Begitu sup keluar, Qin Xiaomeng mencium aroma yang kuat, yang membuat Qin Xiaomeng menelannya. Ini tidak terlalu bagus, kamu belum makan, tidak, ini tidak baik. Qin Xiaomeng mengoceh secara otentik, tetapi matanya telah lama tidak dapat dipisahkan dari semangkuk sup di depannya. Gadis Meng kecil, tidak apa-apa, perlakukan ini sebagai rumahmu sendiri. Bagaimana bisa ada begitu banyak aturan di rumahmu sendiri? Li Ping juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga merasa bahwa gadis kecil itu lucu dan menyenangkan. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya dulu. Qin Xiaomeng berkata lagi, mengangkat sup, menyesap, dan segera menutup matanya, seolah-olah dia sedang mencicipinya. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Oke. Long Yuner di samping juga bertanya, dia tahu keahlian ibunya, tetapi dia belum pernah mencoba keterampilan memasak kakaknya, baunya enak, tetapi dia tidak tahu bagaimana rasanya sebenarnya. Itu tidak mungkin. Qin Xiaomeng membuka matanya dan serius. Bukankah itu baik untuk diminum? Long Yuner bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Sangat lezat. Sup peri macam apa ini? Ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah makan sup yang begitu lezat. Qin Xiaomeng penuh pujian. Setelah berbicara, dia meminumnya lagi, dan mengambil 2 gigitan daging di tulang besar. Dia memakannya dengan sangat dalam, dan dia merasa sedikit melahap. Setelah makan angin musim gugur, Qin Xiaomeng berhasil memecahkan masalah. Semangkuk besar kaldu, tapi dia masih tampak tidak puas. Itu bagus. Ini bahkan lebih baik daripada keahlian koki super kami. Kecuali untuk beberapa barang mewah, rasa koki saya benar-benar rata-rata. Saya merasa bahwa semua yang saya makan sebelumnya adalah makanan babi. Apa yang harus saya lakukan? Setelah Qin Xiaomeng selesai minum semangkuk, dia menghela nafas lagi. Hehe, Nona Xiaomeng, hidangannya hampir siap. Nona Xiaoxi, silakan duduk, kita makan malam juga. Li Ping tertawa, agak baik dan otentik. Oke, aku akan segera ke sana, haha. Qin Xiaomeng sangat senang, sepertinya setelah minum semangkuk sup, dia bahkan lebih bahagia. Tetapi ketika dia duduk di meja, Qin Xiaomeng masih melakukannya dengan sangat tertib. Dia duduk dan menunggu orang lain untuk memindahkan sumpit terlebih dahulu. Jika Anda suka, Anda akan menyukainya, dan jika Anda suka, pasti enak. Anda masih harus memiliki tata krama meja dasar. Makan semuanya. Li Ping juga mengatakan bahwa dia baru saja menyajikan makanan untuk Long Defu dan hanya duduk. Kalau begitu aku dipersilakan, apakah hidangan ini dibuat oleh paman? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Sebagian besar dibuat oleh Xiao Tian, dan beberapa dibuat olehku. Kamu bisa mencicipinya dan melihat siapa yang membuatnya lebih baik. Mendengar ini, Li Ping tersenyum bodoh. Ternyata begitu, aku ingin mencobanya. Nafsu makan Qin Xiaomeng sangat besar sehingga dia bahkan berdiri dan mulai menyajikan hidangan, karena ada lebih dari 10 hidangan di atas meja. Setelah mencicipi hidangan pertama, Qin Xiaomeng mencicipinya dengan hati-hati, dan kemudian ekspresinya berubah. Enak? Ini enak? Enak ya Tuhan, wanita ini belum pernah makan hidangan selezat ini. Qin Xiaomeng sedikit bersemangat, setelah mencicipi satu, itu yang lain. Wow, enak, ini enak. Wow, hidangan ini juga enak, sangat enak. Wow, ini rasanya luar biasa, aku sangat menyukainya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara Qin Xiaomeng, dan suara kekaguman saat makan membuat Long Zaitian terdiam. Apakah makanan yang dia masak benar-benar enak? Meski enak, jangan berlebihan. Long Yuner dan Li Ping juga bertanya-tanya, apakah ini benar-benar enak? Long Yuner dan Li Ping keduanya makan sayuran pada saat yang sama dan memasukkannya ke dalam mulut. Wah, rasanya enak sekali. Kakak, kenapa keterampilan memasakmu begitu bagus? Long Yuner mengagumi yang asli. Enak sekali anakku, bagaimana dia bisa masak lebih enak dari aku, hahaha. Li Ping menggigit dan juga memuji. Bu, itu tidak berlebihan. Bukankah keterampilan memasakku memiliki darah yang sama dengan milikmu? Long Zaitian sedikit tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata itu, dia merasa bahwa keterampilan memasaknya rata-rata, tidak berlebihan seperti yang dikatakan Qin Xiaomeng dan yang lainnya. Kalau begitu sama enaknya dengan yang mama buat, hihi. Long Yuner juga memiliki nafsu makan yang besar, hehe tersenyum. Adapun Qin Xiaomeng, saat ini, dia sudah meninggalkan semua orang dan mulai menyapu angin dan awan, berkonsentrasi pada makanannya, hanya untuk makan. Qin Xiaomeng sekarang tidak memiliki citra wanita tertua dari keluarga Qin. Dalam waktu kurang dari setengah jam, meja piring sudah tersapu angin, dan tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, Qin Xiaomeng bersandar di kursi dengan puas, dia terlalu kenyang, dia sekarang sedikit sulit untuk bergerak. Bab 143. Long Zaitian, Long Yuner dan yang lainnya juga kenyang, dibandingkan dengan Qin Xiaomeng, mereka makan lebih sopan. Ketika kamu sudah selesai makan, kamu bisa pergi dan pergi ke rumah sakit untuk membuat pengaturan. Long Zaitian berkata ringan. Tidak. Qin Xiaomeng bersandar di kursi dan berkata. Mengapa? Tanya Long Zaitian. Aku tidak bisa bergerak, biarkan aku mencernanya dulu dan tunggu. Qin Xiaomeng sedikit malu. Xiao Tian, kamu bisa menunggu. Kamu baru saja selesai makan, jadi istirahatlah. Li Ping di samping juga berkata. Kenapa kamu makan sangat rakus dan tidak tahu malu? Lagi pula, kamu juga seorang wanita, bukan? Long Zaitian sedikit terdiam, bagaimana mungkin Qin Xiaomeng sekarang memiliki sikap seperti keluarga Qin tertua? Itu semua salahmu, perutku semakin besar. Qin Xiaomeng menyentuh perutnya dan berkata dengan sedikit kebencian. Ada apa denganku ketika perutmu besar? Long Zaitian merentangkan tangannya, sedikit terdiam, seolah sedang menekan kepala Qin Xiaomeng untuk memaksanya makan berlebihan. Itu salahmu. Kamu membuat perutku lebih besar. Qin Xiaomeng berkata dengan ekspresi kesal, tetapi begitu kata-kata ini keluar, Long Defu di tempat tidur, Long Yuner dan Li Ping di samping semuanya tercengang. Merasakan mata aneh semua orang, Qin Xiaomeng menyadari bahwa dia telah membuat lidahnya terpeleset dan sedikit malu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tidak, maksudku, perutku membesar karena dia. Tidak, tidak, bukan itu yang saya maksud adalah perut saya menjadi lebih besar karena dia.
Qin Xiaomeng buru-buru menjelaskan bahwa dia baru saja jatuh ke dalam perangkap logis untuk sementara waktu, dan itu hanya bisa digambarkan sebagai lebih gelap dan lebih gelap. Mendengarkan ini, semua orang memandang Qin Xiaomeng dengan lebih aneh. Tidak, tidak, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu seharusnya tahu apa yang aku maksud, kan? Qin Xiaomeng sangat malu. Jangan khawatir, kita semua mengerti. Mendengar ini, Long Yuner tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, memasang ekspresi yang dimengerti semua orang. Kamu pergi jalan-jalan dulu untuk mencerna makanannya. Long Zaitian sedikit terdiam, dan dia tidak tahu berapa banyak rumput yang tumbuh di otak wanita ini, dan dia bahkan tidak tahu logika dasarnya. Baiklah, aku akan keluar dulu. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, seolah menerima amnesti, dan buru-buru berkata, kali ini benar-benar memalukan. Sambil memegang pinggangnya, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dewa kecil, kamu punya keluarga, jadi kamu tidak bisa main-main di luar. King Lian adalah wanita yang baik, jangan mengecewakannya. Qin Xiaomeng baru saja berjalan ke pintu ketika kata-kata tulus Li Ping datang dari belakang. Dia tiba-tiba tersandung, hampir jatuh ke tanah, dan kemudian melarikan diri. Kesalahpahaman ini besar. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan wanita bodoh itu. Yang dia maksud adalah dia telah memakan dirinya sendiri. Long Zaitian sedikit terdiam dan asli, itu benar-benar bencana, dan dia juga tertembak saat berbaring. Tentu saja, ibu tidak bermaksud bahwa kamu ada hubungannya dengan dia. Ibu ingin mengatakan yang sebenarnya. Ibu melihat bahwa tidak ada kekurangan gadis-gadis cantik di sekitarmu, dan mereka tampaknya memiliki kesan yang baik terhadapmu, jadi kamu harus waspada. Ingat kamu sendiri adalah pria keluarga, mengerti? Li Ping menatap Long Zaitian dengan tatapan putih dan berkata dengan marah. Oke, tidak masalah, ibu, jangan khawatir. Long Zaitian hanya bisa ringan dan otentik. Ngomong-ngomong, aku punya puluhan ribu dolar di sini. Aku akan mentransfernya ke Yuner untuk membuat biaya hidup untukmu. Long Zaitian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Anak bodoh, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang jika kamu punya uang di rumah. Kami punya uang dan tidak menghabiskan uangmu. Li Ping mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Ibumu benar. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa mengambilnya sendiri. Xiaoxi makan, minum, dan pergi ke sekolah. Yang mana yang tidak perlu mengeluarkan uang. Tidak apa-apa menjalani kehidupan yang ketat di rumah, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Long Defu juga berbicara. Ibu dan ayah, jangan khawatir, aku tidak kekurangan uang. Yuner, ambil alih. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya, memasukkan beberapa nomor, dan kemudian mentransfer sejumlah uang ke Long Yuner, dan berkata. Kalau begitu terima kasih kakak. Long Yuner berkata, dia tidak menolak. Keluarga sangat membutuhkan uang ini. Sekarang dia pergi ke sekolah, dia tidak dapat mensubsidi keluarganya. Sulit untuk menghidupi hidupnya hanya dengan mengandalkan stan sarapan saat ini. Gadis bodoh, kamu dan aku perlu mengucapkan terima kasih. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Keluarga beristirahat sejenak. Adapun Qin Xiaomeng, dia keluar untuk mencerna makanannya, melihat waktu, sudah jam 2. Long Zaitian memanggil Qin Xiaomeng dari kamar, tetapi dia tidak menerima jawaban, jadi dia keluar. Menemukan Qin Xiaomeng tertidur di dalam mobil, terlihat sangat tertidur lelap, Long Zaitian terdiam beberapa saat, apakah wanita ini babi? Makan dan tidur dan makan. Bang bang bang. Long Zaitian menepuk jendela mobil Qin Xiaomeng, ingin membangunkannya, tetapi Qin Xiaomeng sangat mengantuk. Bang bang bang. Long Zaitian kembali menepuk-nepuk jendela mobil dengan keras, agak kasar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kali ini, Qin Xiaomeng terbangun dengan mengantuk. Sudah waktunya untuk pergi. Untuk apa lagi kamu tidur? Kamu sudah tidur lebih dari 1 jam. Long Zaitian sedikit terdiam. Bisakah aku tidur selama 10 menit lagi? Hanya 10 menit, oke. Qin Xiaomeng tertidur lagi, dengan suara lelah dalam suaranya. Bang bang bang. Long Zaitian mulai menembak lagi, dia sangat terdiam. Kemampuan macam apa ini? Apakah ini benar-benar babi? Oh, oke, aku tidak akan tidur, oke. Qin Xiaomeng berkata dengan marah dan cemberut. Apakah kamu tidak tahu betapa absurdnya kamu? Untuk apa kamu tidur di siang hari? Long Zaitian sangat terdiam. Paman aneh, paman gila, Qin Xiaomeng keluar dari mobil dengan marah. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Qin Xiaomeng bertanya. Ayahku dan ibuku ada di mobilku, dan kamu dan saudara perempuanku pergi ke sana. Long Zaitian mengatur. Baiklah. Qin Xiaomeng menjawab. Tunggu. Qin Xiaomeng berteriak lagi. Ada apa? Aku, sedikit lapar lagi. Qin Xiaomeng sedikit malu dan menatap Long Zaitian dengan ekspresi malu. Qin Xiaomeng, apakah kamu babi? Long Zaitian terdiam, baru 2 jam, dan dia lapar lagi. Ini juga kerugian bagi Qin Yuanlin, sebagai orang terkaya di kota Linjiang, mempunyai putri seperti itu. Sedikit lapar, tapi tidak terlalu lapar. Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu segera melakukan sesuatu untukku, atau aku akan membiarkan ayahmu melakukan hal-hal ini.
Ketika saatnya tiba, lihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada ayahmu. Long Zaitian tidak punya pilihan selain memindahkan Qin Yuanlin. Oke, oke, aku tidak lapar lagi, oke. Qin Xiaomeng sedikit tidak berdaya, tetapi ketika dia mengingat rasa makanan barusan, dia merasa lapar lagi. Setelah mencicipi keahlian Long Zaitian, dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang dia makan sebelumnya. Bab 144. Kalau begitu tunggu di sini, aku akan membawa ayahku keluar. Long Zaitian berkata lagi, dan ketika dia mengatakan itu, dia memasuki rumah, dan setelah beberapa saat, dia membawa Long Defu keluar. Qin Xiaomeng membantu Long Zaitian membuka pintu Audi A6 dan membiarkan Long Zaitian memasukkan Long Defu ke dalam. Bu, kamu dan aku berbagi mobil, jadi kamu bisa menjaga ayah. Yuner, ikut Xiaomeng. Long Zaitian berkata ringan. Tidak masalah. Long Yuner menjawab, sambil berjalan menuju mobil Qin Xiaomeng, dan Li Ping masuk ke mobil dengan Long Defu. Ada jarak antara barat kota dan rumah sakit Long He di kota Linjiang. Barat kota milik pinggiran kota, tetapi rumah sakit Long He berada di pusat kota. Kota Linjiang sangat besar, dibutuhkan 40 hingga 50 menit berkendara dari pinggiran kota di barat kota ke pusat Linjiang. BMW X7 yang dikendarai Qin Xiaomeng adalah mobil terburuk di keluarganya, dan sangat cepat di sepanjang jalan. Otak Qin Xiaomeng tidak terlalu bagus, tetapi keterampilan mengemudi tidak bisa dikatakan. Sekitar 40 atau 50 menit kemudian, Audi Long Zaitian dan BMW X7 Qin Xiaomeng muncul di depan rumah sakit Long He. Mungkin Qin Xiaomeng memberitahu rumah sakit sebelumnya. Pada saat ini, Liu Zhensheng, dokter yang merawat Long Defu, sudah menunggu di pintu. Ketika Long Defu turun, dia mengirim Long Defu ke bangsal. Nona, kamu di sini. Liu Zhensheng datang, sangat hormat dan otentik. Yah, orang-orang di sana, menyusahkanmu. Qin Xiaomeng menjawab dan berkata, Tuan Long, kita bertemu lagi. Aku dengar dokter jenius Bai Li Wuqiu akan datang ke rumah sakit Long He kita besok. Ketika Liu Zhensheng melihat Long Zaitian, dia menyapa Long Zaitian lagi. Benar, besok. Long Zaitian menjawab dengan sederhana dan kasar. Tuan Long, apakah Anda yakin tidak salah? Anda benar-benar mempekerjakan seorang dokter jenius Bai Li Wuqiu, bukan seseorang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Liu Zhensheng masih merasa sangat tidak bisa dipercaya, jika orang besar seperti Bai Li Wuqiu datang ke kota Jiang, dia akan mengungkapkan beberapa rumor beberapa hari sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada rumor sama sekali. Bai Li Wuqiu, sebagai dokter terkenal di bidang medis, apakah ada kekurangan penampilan? Saya tidak akan mengolok-olok kondisi ayah saya. Saya mengatakan besok akan datang, itu pasti akan datang. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan berkata dengan sangat percaya diri. Jelas, dia pikir Liu Zhensheng ini sedikit mengganggu. Bisakah dia benar-benar mengundang seseorang? Saya akan melihatnya besok. Direktur Liu, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Atur agar paman dirawat di rumah sakit, berikan dia bangsal terbaik, dan perawatan terbaik. Semua ini harus dicatat atas namaku. Qin Xiaomeng mendengarkan kata-kata ini dan berkata, dimengerti Nona, saya akan melakukannya sekarang. Liu Zhensheng berkata dengan cepat, dia bukan orang tanpa mata, tentu saja dia dapat melihat bahwa persahabatan antara Long Zaitian dan Qin Xiaomeng tidak biasa. Pada saat ini, dia tidak berani menyinggung Long Zaitian, bahkan jika dia menemukan Long Zaitian itu tidak menyukai dirinya sendiri. Setelah banyak lempar, Long Defu akhirnya dikirim ke bangsal mewah tingkat tinggi. Bangsal ini tidak hanya memiliki fasilitas terbaik seperti tempat tidur, tetapi juga memiliki tempat tidur untuk kamar pendamping, dan anggota keluarga menemani kamar. Fasilitas lengkap diatur untuk memastikan bahwa anggota keluarga dapat tidur dengan nyaman. Gadis kecil yang imut, apakah ini menghabiskan banyak uang? Li Ping sedikit malu. Dengan latar belakang keluarga mereka, mereka tidak mampu untuk tinggal di bangsal seperti itu. Bahkan jika gaji Long Zaitian adalah 100.000 yuan per bulan, mereka masih tidak mampu untuk tinggal di bangsal tingkat tinggi. Tidak apa-apa, rumah sakit ini milik keluarga saya, dan semuanya di sini gratis untuk Anda. Saya tidak ingin Anda membayar sepeser pun. Qin Xiaomeng sangat hangat dan otentik. Itu juga tidak baik, itu hal yang sama. Bagaimanapun, kami telah menerima bantuanmu. Long Defu juga seorang Taois, dia adalah orang yang nyata dan memahami kebenaran bahwa tidak ada jasa yang tidak dihargai. Tidak masalah, tidak masalah. Qin Xiaomeng melambaikan tangannya dan berkata dengan cepat. Jika tidak, Nona Xiaomeng, Anda dapat membuat surat pernyataan, dan kami akan membayarnya kembali ketika kami punya uang. Gaji Xiao Tian tidak rendah, dan itu akan segera dilunasi. Li Ping berkata lagi. Tidak, tidak, aku benar-benar tidak perlu. Paman dan Bibi, jika kamu seperti ini, ayahku tidak akan membiarkanku pergi. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Qin Xiaomeng berkata dengan cepat, sebenarnya, dia juga memberitahu ayahnya tentang masalah ini. Qin Yuanlin bermaksud untuk bekerja sama dengan Long Zaitian sepenuhnya dan memobilisasi sumber daya terbaik untuk Long Zaitian. Ini, Li Ping juga sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu, bukankah ini kebaikan orang lain tanpa alasan?
Mengapa kamu tidak melakukan ini, Paman dan Bibi? Jika saya ingin makan makanan lezat di masa depan, Anda dapat meminta Paman untuk memasaknya untuk saya di rumah saya, atau saya akan datang ke rumah Anda untuk memakannya, bagaimana? Qin Xiaomeng punya ide, memikirkan sesuatu, dan berkata, ini luar biasa. Di masa depan, selama kamu ingin makan, kamu bisa makan makanan lezat kapan saja. Salahkan Paman karena menjaga kata-katanya sendiri. Bisakah kamu masih tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya? Jelas tidak mungkin. Ah, begitukah? Li Ping sedikit bingung, tetapi permintaan Qin Xiaomeng ternyata seperti ini. Sepertinya gadis kecil ini sangat suka makan. Ya, Bibi, kamu tidak tahu, aku tidak bisa memaksa Paman untuk melakukan sesuatu. Jika aku ingin makan makanan lezat di masa depan, kamu bisa memintanya memasaknya untukku. Qin Xiaomeng memiliki wajah bangga, dan bahkan mengagumi kecerdasannya di dalam hatinya. Ketika dia meninggalkan perkampungan kumuh, dia khawatir dia tidak akan pernah bisa makan makanan lezat seperti itu, dan sekarang kesempatan untuk membalikannya akhirnya ada di sini. Itu benar. Xiao Tian, apakah kamu mendengar itu? Jika gadis Xiaomeng ingin makan sesuatu di masa depan, kamu harus memasaknya untuknya, apakah kamu mengerti? Li Ping juga merasa bahwa Qin Xiaomeng memiliki sesuatu untuk dikatakan. Meskipun putranya telah hilang selama bertahun-tahun, emosinya tidak berubah sejak dia masih kecil, dan dia hanya tidak suka dipaksa melakukan sesuatu. Di dunia ini, orang yang bisa memaksanya melakukan sesuatu adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah dia, Ibu Long Zaitian. Oke, aku mengerti. Long Zaitian terdiam, melirik Qin Xiaomeng, dan berkata, juga, saya ingin belajar kungfu dari dia. Dia bilang dia ingin mengajari saya Tai Chi. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kungfu yang bisa mengalahkan puluhan orang. Jika dia melanggar janjinya, Bibi, Anda harus memutuskan, untuk saya. Qin Xiaomeng menjadi lebih serius. Oke, itu bukan masalah besar. Keluarga kami telah menerima bantuan besar dari gadis Xiaomeng. Apa yang dia lakukan? Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia setuju hampir tanpa berpikir. Xiao Tian, apakah kamu mendengar itu? Li Ping menatap Long Zaitian lagi dan bertanya. Aku tahu Bu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan pasti, apakah dia tipe orang yang tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Bab 145. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia menatap Long Zaitian dengan senyum jahat. Paman aneh ini selalu mengabaikannya. Apakah ini baik-baik saja? Nona, Din Xie mendengar bahwa Anda ada di sini, dan saya akan datang untuk melihat situasinya nanti. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Pada saat ini, Liu Zhensheng, yang berdiri di samping, berkata. Yah, apakah dia akan datang? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia menyingkirkan penampilannya yang sulit diatur. Xie Changlin, direktur rumah sakit Longhe, memiliki beberapa persahabatan dengan ayahnya, bahkan jika dia melihatnya, dia harus menjaga rasa hormat tertentu. Presiden Xie juga ahli dalam ortopedi, dan dia ingin melihat situasi di sini, dan pada saat yang sama ingin melihat Nona, itu saja. Liu Zhensheng berkata dengan senyum di wajahnya, melihat Nona, inilah intinya. Bagaimanapun, ini adalah rumah sakit Longhe keluarga Qin. Xie Changlin dapat duduk di posisi ini sepenuhnya karena keluarga Qin. Baiklah kalau begitu, kapan dia akan datang? Qin Xiaomeng bertanya. Sekitar 1 jam kemudian, ada operasi lain di pihak direktur, dan itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Liu Zhensheng berkata lagi, Qin Xiaomeng merasa sedikit tidak senang ketika dia mendengar kata-kata itu, jadi seberapa lelahnya jika dia harus menunggu di tempat ini selama 1 jam. Apa yang sedang dilakukan Xie Changlin ini, mengapa dia harus melihat dirinya sendiri? Meskipun Pak Tua Long telah diperiksa sebelumnya, disarankan untuk memeriksanya lagi sekarang. Lagi pula, setelah waktu berlalu, kondisinya mungkin sedikit berbeda. Liu Zhensheng juga menyarankan. Baiklah, Long Zaitian yang berbicara, dan kata-kata Liu Zhensheng bukan tanpa alasan. Kalau begitu Tuan Long ikut denganku sekarang, ayo kita periksa dengan Paman Long. Liu Zhensheng berkata lagi, ketika dia berbicara, dia telah meminta seseorang untuk mendorong kursi roda masuk. Dengan upaya bersama dari beberapa perawat, dia memindahkan Long Defu ke kursi roda dan memintanya untuk memeriksa Long Defu. Tunggu sebentar, aku juga pergi. Qin Xiaomeng juga tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan. Xie Changlin ingin melihatnya, jadi dia tidak bisa tinggal di bangsal ini sepanjang waktu. Dalam hal ini, itu akan membuatnya gila dalam hitungan menit. Berjalan berdampingan berpihak pada Long Zaitian. Paman yang aneh, ada apa? Sekarang kamu telah belajar betapa kuatnya aku. Ketika dia datang ke Long Zaitian, Qin Xiaomeng berbisik, dan ada sedikit kebanggaan dalam kata-katanya. Tidak, Long Zaitian rapi dan otentik. Hei, apa maksudmu? Apa menurutmu aku tidak mengganggu? Qin Xiaomeng jelas tidak puas dengan reaksi Long Zaitian. Bukankah seharusnya paman aneh ini marah karena memaksa paman aneh ini seperti ini? Kekanak-kanakan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Anda, ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu,
dia hampir memuntahkan seteguk darah tua lagi, dan Long Zaitian berjalan di depan dengan kecewa. Inspeksi Long Defu berlangsung sekitar 1 jam, dan kemudian kelompok itu kembali ke kamar. Karena ini adalah bangsal mewah kelas atas. Oleh karena itu, perawat dan sebagainya juga sangat berkuasa. Dalam merawat pasien hampir tidak mungkin dilakukan sendiri oleh anggota keluarga. Nona, Din Xie ada di sini. Pada saat ini, Liu Zhensheng masuk, sedikit gugup. Sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an mengenakan jas putih, dengan sekelompok dokter muda di belakangnya. Rambut lelaki tua itu sedikit beruban, dia memakai kacamata baca, dan bagian atas kepalanya agak botak. Nona, kamu di sini. Xie Changlin masuk dan melihat Qin Xiaomeng, jadi dia sangat sopan. Presiden Xie, apakah dia baru saja keluar dari operasi? Qin Xiaomeng juga berkata, bagaimanapun juga, Xie Changlin ini memiliki persahabatan dengan ayahnya, dan dia harus memberikan rasa hormat. Saya baru saja menyelesaikannya. Saya mendengar ada pasien di sini. Situasinya cukup istimewa, dan dia juga teman wanita muda itu. Jadi, saya datang ke sini untuk melihat. Xie Changlin tertawa dan berkata, Presiden Xie, ini adalah situasi dasar pasien. Pada saat ini, Liu Zhensheng dengan bijaksana menyerahkan laporan inspeksi Long Defu. Di bangsal deluxe kelas atas di sini, menurut peraturan rumah sakit, pemeriksaan pasien di bangsal deluxe kelas atas adalah prioritas pertama, sehingga hasil pemeriksaan Long Defu akan segera keluar. Xie Changlin mengambil laporan pemeriksaan dan melihatnya, setelah melihatnya sebentar, dia menyerahkannya kepada para dokter muda di belakangnya. Tampaknya dokter muda di belakangnya adalah dokter magang yang dibawanya, jenis yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Karena dibandingkan dengan dokter biasa dengan uang sungguhan, pekerja magang di belakang Xie Changlin ini terlihat lebih muda, dan pakaian mereka tidak terlalu formal. Dekan tua Xie masih mau menerima siswa. Sangat mengagumkan bahwa dia bersedia melakukan semuanya sendiri. Qin Xiaomeng juga menemukan situasi ini dan berkata, Nona bercanda, kalau bisa saya tidak mau membawanya. Tulang lama saya, pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah menguasai sedikit keterampilan, dan sekarang saya sudah tua, saya hanya ingin mewariskan ini. Keterampilan untuk generasi mendatang sebanyak mungkin. Mendengar ini, Xie Changlin juga tertawa, agak ramah. Apakah Anda semua memahami kondisi pasien? Pada saat ini, Xie Changlin bertanya kepada para siswa, dan ketika para siswa mendengar kata-kata itu, mereka semua menjawab dengan jarang, dan tanggapan umumnya adalah bahwa mereka sudah mengetahui situasi pasien. Xiao Qian, katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini? Xie Changlin berteriak. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun berdiri dari kerumunan, dia berjalan menuju Long Zaitian, menekan betis Long Defu, menekan beberapa bagian tertentu, dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan sebelum dia tiba. Xie Changlin melangkah maju. Bagaimana? Xie Changlin bertanya. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengamputasi kakinya. Betisnya benar-benar tidak sadarkan diri. Xiao Qian berkata kepada Xie Changlin, ketika Xie Changlin mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk dan membiarkan Xiao Qian mundur. Setelah itu, dia memanggil nama beberapa siswa lagi. Setelah beberapa siswa pergi untuk melihatnya, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa anggota badan diamputasi. Dalam hal kondisi dan kemampuan medis kami saat ini, situasi ini benar-benar hanya amputasi. Pada saat ini, Xie Changlin sampai pada kesimpulan bahwa ketika para siswa yang dipanggil mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang, sedikit bangga, penilaian mereka tidak salah, dan Xie Changlin setuju dengan mereka. Jadi, siapa anggota keluarga pasien? Xie Changlin mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya adalah keluarga pasien. Pada saat ini, Long Zaitian berdiri dan berkata, kamu dengar itu, hanya amputasi. Buat pengaturan, diskusikan dengan Direktur Liu Zhensheng, dan persiapkan untuk amputasi. Semakin cepat operasi selesai, semakin baik. Xie Changlin melirik Long Zaitian, menjadi tenang, dan berkata. Bab 146. Presiden Xie, keluarga pasien, tidak mau diamputasi. Pada saat ini, Liu Zhensheng sedikit malu. Dia juga tahu bahwa selama dia bisa mengundang Dr. Jenius Bai Li Wuqiu, dia akan bisa menyelamatkan kaki Long Defu, tetapi tidak mungkin untuk mengundang Bai Li Wuqiu. Hah, tidak ada amputasi, hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Itu bisa menyelamatkan kakinya. Mendengar ini, Xie Changlin jelas terkejut, jadi dia berkata, ada solusi. Kita semua berpikir perlu diamputasi, kakinya seperti ini, apakah masih bisa diawetkan? Itu benar, itu hanya bisa diamputasi, apalagi yang bisa saya lakukan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa sedikit tidak percaya. Mereka semua magang dari universitas kedokteran terkenal. Jika mereka tidak cukup baik, mereka tidak bisa datang ke rumah sakit tingkat tinggi seperti rumah sakit Longhe. Teman sekelas. Itu tergantung pada usaha manusia. Dengan kondisi medis saat ini, memang benar bahwa kaki ini tidak dapat diawetkan, tetapi ada satu orang yang memang dapat mempertahankan kaki ini dalam situasi ini.
Guru memberitahumu ini untuk memberitahumu bahwa di jalur kedokteran, selama kita terus berkembang, kita dapat menembus keterbatasan kondisi medis sampai batas tertentu. Kita mahasiswa kedokteran harus memiliki semangat ketekunan, perbaikan terus-menerus, inovasi berkelanjutan, dan keunggulan. Xie Changlin berbalik dan berkata kepada pekerja magang di belakangnya. Ada orang seperti ini di dunia ini. Saya juga meminta Din Xie untuk menunjukkan, siapa Orlima Suci yang memiliki keterampilan medis yang begitu kuat. Tolong beritahu dekan. Para pekerja magang di belakang Xie Changlin sangat penasaran. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya. Tentu saja, mungkin juga seseorang telah membaca karyanya. Orang ini adalah eksistensi teratas di Daxia dalam penelitian ortopedi. Berusia 30 tahun, dengan keterampilan medis yang tak tertandingi, dan terkenal di bidang medis. Xie Changlin berbicara lagi. Guru, bisakah orang ini benar-benar menyelamatkan kaki ini? Beberapa orang masih skeptis. Ya, tetapi orang ini memiliki temperamen yang aneh dan arogan. Tidak mungkin orang biasa mengundangnya. Bahkan orang terkaya di Daxia tidak dapat mengundangnya. Orang ini melakukan sesuatu atas kehendaknya. Xie Changlin sangat yakin. Presiden Xie benar. Karena itu, saya menyarankan agar keluarga mengamputasinya. Liu Zhensheng di samping juga sangat tepat waktu dan otentik. Hah? Karena Direktur Liu telah menjelaskan situasinya kepadamu, mengapa kamu masih bersikeras untuk tidak mengamputasi anggota tubuh pasien? Jika kakinya tertunda untuk waktu yang lama, situasinya hanya akan menjadi lebih serius dan bahkan mengancam jiwa. Xie Changlin mengerutkan kening, sangat bingung. Baili Wuqiu akan tiba besok. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tiba-tiba menjadi indah. Keluarga pasien ini, meskipun saya hanya magang, saya cukup beruntung untuk membaca karya-karya Dr. Jenius Baili Wuqiu, dan saya juga tahu sesuatu tentang Baili Wuqiu. Kepribadian orang ini, seperti yang dikatakan guru, sangat langka. Seseorang dapat mengundangnya. Saya juga mendengar bahwa dia berada di ibu kota kekaisaran sekarang, dan dia belum menyelamatkan orang selama 5 tahun. Anda bilang dia akan datang besok, siapa yang akan percaya? Xiao Qian, seorang siswa muda di samping Xie Changlin, juga berkata. Betul, kata guru begitu, jadi apa yang ada untuk ragu? Tidak mungkin mengundang Baili Wuqiu, lebih baik diamputasi anggota tubuh pasien dengan cepat, banyak sekali mimpi di malam hari. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua membujuk mereka untuk berdamai. Li Ping, Long Yuner, dan Long Defu semua tampak ragu-ragu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bukannya mereka tidak percaya pada Long Zaitian, tetapi mereka hanya mendengar orang-orang mengatakan bahwa Baili Wuqiu adalah orang aneh, dapatkah menyembuhkan kaki Long Defu? Dia akan berada di sana besok. Long Zaitian masih mengulangi kalimat seperti itu, dan semua orang terdiam beberapa saat. Anak muda, karena Anda mengatakan bahwa Baili Wuqiu akan datang besok. Jadi, apakah Anda yang mengundang Baili Wuqiu? Xie Changlin melirik Long Zaitian, tidak ada yang aneh, kecuali dia sedikit tampan, dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang Long Zaitian ini. Bagaimana mungkin orang biasa itu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Aku tidak mengundangnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Oh, siang itu. Xie Changlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada undangan, kamu hanya bisa memesan, menyuruhnya datang, dia harus datang. Long Zaitian berhenti sejenak sebelum berbicara. Oh, menarik, kalau begitu, siapa yang menyuruhnya datang? Xie Changlin mendengar kata-kata itu, sangat menarik dan otentik. Aku menyuruhnya datang, aku menyuruhnya, jadi dia harus datang. Long Zaitian menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan sangat percaya diri, mendengar jawaban ini, hampir semua orang tertegun sejenak, dan kemudian sekelompok siswa di belakang Xie Changlin akhirnya tidak bisa menahan tawa. Anggota keluarga ini, apakah kamu baik-baik saja? Kamu memerintahkan Baili Wuqiu untuk datang, jadi apa identitasmu? Kamu, membual harus dibagi menjadi beberapa kesempatan, dan membual memiliki batas, tetapi sekarang Anda menyelamatkan orang, dan nyawa orang dipertaruhkan, dan Anda membuat lelucon seperti itu. Mungkin itu bukan lelucon, dia hanya ingin berpura-pura dan menunjukkan kekuatannya. Semua siswa membicarakannya. Kenapa aku tidak bisa memberitahumu, kamu hanya perlu tahu bahwa dia akan kembali besok. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya besok. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Hanya saja Long Zaitian terlihat seperti ini, tetapi semua orang tidak bisa menahan tawa. Hanya orang ini, bisakah kamu tidak meminta apa-apa? Dia pikir dia siapa? Anggota keluarga ini, yang hidupnya dipertaruhkan, tidak bisa bercanda. Baili Wuqiu tidak mengambil tindakan selama 5 tahun. Bagaimana dia bisa mengambil tindakan untuk ayahmu? Anda harus bangun dan berkomunikasi dengan Direktur Liu demi operasi kesehatan ayahmu. Xie Changlin juga sedikit tidak berdaya, berani mengatakan begitu banyak, pemuda ini tidak mendengarkan sepatah kata pun. Tidak, Baili Wuqiu akan datang besok. Dia akan menyembuhkan ayahku. Jika dia tidak bisa disembuhkan, aku akan menebasnya dengan pisau. Long Zaitian masih sangat yakin dan otentik. Ini, memotongnya dengan pisau. Ini,
Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagus orang bisa datang. Jika mereka tidak bisa disembuhkan, mereka masih akan dibunuh. Benar-benar waktu yang lama untuk dilihat. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua terdiam, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kenapa? Kamu tidak percaya? Long Zaitian mengangkat senyum di sudut mulutnya dan berkata ringan. Percaya pada hantu. Iblis mempercayainya. Kak, ini belum gelap, bangun. Semua orang sangat tidak bisa berkata-kata. Orang macam apa Bailey Wuqiu, bagaimana mungkin Anda, orang biasa kecil, mengundang orang seperti itu? Bahkan jika itu adalah pria besar, itu tidak dapat bergerak, dia bukan apa-apa dan sangat arogan. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Bab 147. Taruhan, bagaimana cara bertaruh? Ketika pekerja magang mendengar ini, mereka semua bingung. Saya bertaruh apakah Bailey Wuqiu akan muncul di sini besok. Jika dia muncul sesuai jadwal, Anda harus meminta maaf kepada saya. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan berkata. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa di mata orang-orang ini, Bailey Wuqiu seperti dewa, karena dia adalah dewa, dan kepercayaan dan memiliki kebanggaan. Bagaimana dia bisa dengan mudah datang ke tempat seperti kota Linjiang? Dan, atau karena orang yang tidak dikenal. Itu tidak masalah. Jika kamu kalah, kamu juga meminta maaf kepada kami dan mengakui kesalahanmu. Bagaimana dengan itu? Magang di belakang Xie Changlin manusiawi lagi. Itu tidak berhasil. Long Zaitian hampir tanpa ragu-ragu. Mengapa? Kerumunan bertanya lagi. Saya minta maaf kepada Anda dan mengakui kesalahan saya. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menanggungnya. Saya, Long Zaitian, tidak pernah membungkuk kepada siapapun sejak saya masih kecil. Long Zaitian berkata acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada banyak diskusi. Bagaimana menurutmu tentang dirimu sendiri? Minta maaf kepada kami dan akui kesalahanmu. Apakah kami masih bisa menanggungnya? Itu benar, kamu pikir kamu ini apa? Sombong, terlalu sombong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sedikit kesal. Mereka belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu sebelumnya. Ini benar-benar menantang. Anak muda, bisakah orang tua ini menanggung permintaan maafmu? Petik 2. Pada saat ini, wajah Xie Changlin tidak terlalu bagus, dan suaranya dingin dan asli. Dia belum pernah melihat anggota keluarga pasien yang begitu arogan. Lupakan menjadi sombong, dan bahkan mengatakan bahwa dia bisa mengundang dokter jenius untuk apapun, itu hanya omong kosong. Long Yuner di samping mendengarkan kata-kata ini, dengan putus asa mengedipkan mata pada malaikat Long Zai, dan meminta Long Zaitian untuk tidak berbicara omong kosong. Long Zaitian juga melihat kedipan Long Yuner, tapi dia tidak peduli, dia hanya pergi dengan caranya sendiri. Kamu juga tidak tahan. Long Zaitian melirik Xie Changlin, sedikit arogan. Anda, Xie Changlin ingin mengatakan sesuatu, tetapi terdiam beberapa saat, dan sedikit tidak nyaman karena tersedak. Presiden Xie, Tuan Long ini adalah teman ayahku. Dia muda dan gegabah. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Pada saat ini, Qin Xiaomeng berbicara. Faktanya, dia tidak percaya bahwa Long Zaitian dapat mengundang dokter jenius yang dikabarkan. Jika dokter jenius dapat diundang dengan begitu mudah, apakah dia akan tetap menjadi dokter jenius? Eksistensi macam apa Bailey Wuqiu? Keluarga Qin adalah orang terkaya di kota Linjiang, dan mereka masih tidak bisa mengundang orang seperti itu. Muda dan gegabah, saya tidak melihatnya. Nona Xiaomeng tampaknya jauh lebih muda darinya, dan saya belum pernah melihat Nona Xiaomeng gegabah. Xie Changlin berkata dengan marah, bagaimana orang biasa ini bisa begitu sombong dan arogan. Qin Xiaomeng juga sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Lalu kamu berkata, jika kamu kalah, berapa harga yang akan kamu bayar? Xie Changlin menekan amarahnya dan bertanya lagi. Bagaimanapun, orang ini adalah teman Qin Xiaomeng. Mendengarkan kata-kata Qin Xiaomeng, tampaknya orang ini masih memiliki sedikit persahabatan dengan Qin Yuanlin. Saat ini, dia hanya bisa mengurangi amarahnya. Bagaimana dengan uang? Long Zaitian sederhana dan kasar. Kalau begitu, jika kamu kalah, beri kami 50.000 yuan sebagai kompensasi. Saya memiliki beberapa siswa, semuanya dari keluarga yang relatif miskin. Karena Anda bersedia kehilangan uang kepada kami juga sangat senang untuk menyelesaikannya. Ketika Xie Changlin mendengar kata-kata ini, dia mengikuti arus. Bagus sekali, sudah beres. Besok, tempat ini, kita bisa menyaksikan kedatangan Bailey Wuqiu bersama. Long Zaitian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dia juga setuju dengan proposal Xie Changlin. Nona, tolong menjadi saksi tentang masalah ini, jangan biarkan beberapa orang membicarakannya. Xie Changlin memandang Qin Xiaomeng lagi, dan sedikit membungkuk, dengan sangat hormat. Jangan khawatir, aku melihatnya, dia tidak bisa berbohong. Qin Xiaomeng juga berkata. Dia juga berpikir bahwa Long Zaitian tidak dapat mengundang Bailey Wuqiu, tetapi ketika dia berpikir bahwa ayahnya mengatakan bahwa asal-usul Long Zaitian sangat istimewa, dia ragu-ragu lagi.
Mungkinkah Long Zaitian ini benar-benar tidak memiliki hubungan dengan dokter sihir Bailey Wuqiu? Mempunyai persimpangan atau bahkan persahabatan? Karena itu, kita akan pergi dulu. Tapi aku harus memberitahumu bahwa kaki pasien tidak boleh ditunda. Disarankan agar operasi dilakukan sesegera mungkin. Xie Changlin mendengus dingin, dan sebelum pergi, dia meninggalkan kalimat seperti itu, dan setelah selesai berbicara, dia pergi dengan sekelompok magang. Kakak, mengapa kamu bersaing dengannya? Long Yuner sedikit terdiam. Anda harus tahu bahwa dia adalah direktur rumah sakit Long He. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyinggung orang seperti itu? Itu benar, Paman, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu memiliki begitu banyak uang sehingga kamu tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Ayahku berkata bahwa dia bahkan tidak dapat mengundang orang ini, jadi simpanlah uangmu. Qin Xiaomeng juga menyerang tanpa ampun. Bagaimana jika dia benar-benar datang? Long Zaitian tidak keberatan ketika mendengar kata-kata itu, hanya tersenyum kecil. Qin Xiaomeng terdiam, tetapi menghela nafas tanpa daya. Sekarang pamanku juga ada di sini, aku seharusnya tidak perlu melakukan apapun di sini, kan? Qin Xiaomeng berkata lagi, tidak apa-apa. Jika kamu sibuk, kamu bisa pergi dulu. Long Zaitian berkata dengan ringan. Oke, hubungi aku jika terjadi sesuatu. Qin Xiaomeng berkata, membuat gerakan panggilan telepon di tangannya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan yang lainnya, dia meninggalkan bangsal. Ini adalah bangsal VIP senior, dan akan ada makanan bergizi eksklusif. Selama 2 hari terakhir, ayah makan makanan di sini. Kata Long Zaitian lagi, tidak masalah, saya bisa makan apapun yang saya inginkan, bagaimana kita bisa menjadi pemakan pilih-pilih dari latar belakang kita. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia memaksakan senyum dan berkata, dia belum pernah tinggal di bangsal yang begitu mewah sebelumnya. Bagaimana makanan di bangsal yang begitu mewah bisa begitu buruk? Kalau begitu, ayah, kamu bisa tinggal di sini dulu, dan aku akan mengajak mereka makan. Di malam hari, kamu bisa meminta ibu untuk menemanimu di sini. Kata Long Zaitian setelah mengatur segalanya. Tidak apa-apa, aku tidak butuh siapapun untuk menemaniku. Ada perawat di sini. Tidak apa-apa, ibumu harus mengurus warung sarapan pagi-pagi besok. Long Defu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengurus warung sarapan dulu. Ketika semuanya tenang, jika ibu masih ingin melakukan sesuatu, aku akan mendirikan toko untukmu dan membiarkanmu menjalankannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi, tidak mungkin warung sarapan kecil menghasilkan banyak uang, dan terlalu sulit untuk bangun pagi dan begadang. Bocah bodoh, bukankah kamu butuh uang untuk membuka toko? Jangan main-main dengan hal-hal itu. Li Ping mendengar kata-kata itu, meskipun dia bahagia di dalam hatinya, dia masih menyalahkan wajah aslinya. Uang bukan masalah, jangan khawatir Bu, saya bisa menyelesaikannya. Long Zaitian juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Bab 148. Kamu nak, kamu tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu ketika kamu punya uang. Itu juga uangmu ketika kamu punya uang. Bukankah sulit bagimu untuk menghasilkan uang? Jangan main-main jika kamu punya beberapa dolar. Li Ping sedikit tidak berdaya. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, orang tua terbiasa menjadi miskin sepanjang hidup mereka, itulah mengapa mereka seperti ini. Bu, jangan khawatir, aku punya akal sehatku. Kata Long Zaitian, sudah lewat jam 4, dan King Lian dan Xiaoxi harus meninggalkan sekolah. Aku harus menjemput mereka. Ayo kita makan di Qianlong Commercial Plaza terdekat. Long Zaitian melihat waktu dan berkata, Plaza Komersial Qianlong ada di dekat sini, beberapa menit jauhnya. Kakak, setelah kamu menjemput kakak ipar dan Xiaoxi, katakan padaku, ibuku dan aku hanya akan berjalan ke sana. Long Yuner juga menyarankan, oke, kalau begitu aku pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Kemudian dia meninggalkan bangsal dan turun ke bawah. Rumah sakit Long He lebih dekat dengan grup Gu, jadi Long Zaitian memutuskan untuk menjemput Gu Qinglian dari pulang kerja terlebih dahulu. Setelah sekitar 10 menit, dia sudah tiba di depan grup Gu. Sebelum dia datang ke grup Gu belum selesai bekerja, dan hanya ada sedikit orang di luar. Dia menemukan tempat, memarkir mobil, dan mengirim pesan WeChat ke Gu Qinglian, mengatakan bahwa dia datang untuk menjemputnya. Aku tahu, aku akan segera turun. Gu Qinglian dengan cepat membalas pesan itu dengan hati merah di bagian akhir. Long Zaitian melihat informasi itu, dan sudut mulutnya berdetak secara tidak sengaja. Dia membuka pintu mobil dan berjalan ke bawah. Dia tidak memberitahu Gu Qinglian bahwa dia telah membeli mobil lain. Dia ingin mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia takut Gu Qinglian tidak akan memperhatikannya karena itu. Setelah turun dari mobil, ia bersandar pada Audi A6, memegang ponsel di tangannya, menyapu berita dengan sengaja atau tidak sengaja. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, kelompok Gu akhirnya selesai bekerja, banyak orang keluar dari gedung Gu, pria dan wanita, saling berbisik. Lokasi tempat parkir Long Zaitian relatif mencolok, bagi yang sedang libur kerja dapat melihat sekilas letak Long Zaitian. Cek cek cek, siapa itu? Terlihat sangat tampan. Dia bersandar pada yang itu.
Jika saya membacanya dengan benar, itu pasti Audi A6 terbaru tahun ini, kan? Mobilnya setidaknya 600.000 hingga 700.000, dan dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Banyak gadis muda dari keluarga Gu melihat Long Zaitian, dan mereka semua mengintipnya dan berdiskusi dengan suara rendah. Beberapa gadis Wei Chun bahkan tersipu ketika mereka melihat profil Long Zaitian. Meskipun Long Zaitian berusia 28 atau 9 tahun, dia terlihat relatif lembut, dan sepertinya dia berusia awal 20-an. Pria yang berpenampilan baik dan memiliki kemampuan ekonomi tertentu lebih populer dalam komunikasi interpersonal. Jelas, Long Zaitian dianggap sebagai orang seperti itu saat ini. Banyak gadis hanya mengintip dan melambat, tetapi tidak berani mendekati mereka, tetapi ada pengecualian. Pria tampan, apakah kamu menunggu seseorang? Pada saat ini, suara menggoda datang, seorang wanita jangkung dengan tas di tangannya dan setelan kecil di tubuhnya berjalan dengan sepatu hak tinggi. Wanita jangkung itu memiliki sepasang kaki panjang berbalut warna hitam, dengan sosok bergelombang, depan dan punggung terbalik, bibir merah menyala, bisa membuat pria menyalakan api hasrat dalam hitungan menit. Sepasang mata mengedip, lebih penuh kasih sayang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia jelas tertegun sejenak, dia menatap wanita jangkung dan ramping itu, dan berkata hampir secara naluriah. Aku sedang menunggu seseorang, ada apa? Aku, Gao Yuexin, apakah aku cukup beruntung menjadi wanita yang ditunggu oleh pria tampan? Wanita tinggi ramping meletakkan tangannya di depan perut bagian bawahnya, dengan tatapan pendiam, dia menggigit bibirnya dan berkata. Bahkan ada sedikit rasa malu di wajahnya ketika dia berbicara. Apakah Anda memiliki gaji bulanan yang tinggi? Long Zaitian menjawab pertanyaan itu. Apa artinya? Wanita itu sedikit bingung dan bertanya. Bukankah kamu mengatakan kamu memiliki gaji bulanan yang tinggi? Long Zaitian mengerjap. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Long Zaitian. Oh, pria tampan itu benar-benar jahat, dan dia akan mengolok-olok orang. Maksud nama mereka adalah Gao Yuexin, Golf High, bulan-bulan kecil, Sin yang hangat dan bahagia. Wanita itu memutar tubuhnya dan berkata dengan marah. Oh begitu. Long Zaitian terlihat sangat jelas. Pria tampan, aku lupa membawa kunciku hari ini, dan aku tidak bisa pulang malam ini. Kenapa pria tampan itu tidak mengajakku makan malam? Wanita itu mengisyaratkannya lagi. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Long Zaitian mengaitkan tangan wanita itu dan berkata. Ketika wanita itu mendengar ini, dia sangat gembira, dan semua pria terpikat pada kebajikan ini. Dia telah menangkap banyak putra yang baik, dan dengan kecantikannya, tidak ada orang yang tidak bisa menahan umpannya. Jadi wanita itu berjalan mendekat dan menutup telinganya. Long Zaitian juga membungkuk ke telinganya dan membisikkan sesuatu, wajah wanita itu tiba-tiba berubah, sudut mulutnya berkedut, ekspresinya sedikit kosong, lalu dia berbalik dan pergi. Apa hebatnya punya uang rusak? Kenapa kamu memandang rendah wanita? Apakah karena aku tidak cukup besar, atau kakiku tidak cukup panjang? Setelah wanita itu bereaksi, dia mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan kutukan. Long Zaitian secara alami mendengar omelan seperti itu, tetapi dia tidak keberatan, melirik ke belakang wanita yang pergi, dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini memiliki sosok yang baik dan terlihat baik-baik saja. Tetapi dibandingkan dengan Gu Qinglian, itu adalah satu hari dan satu bumi, yang terlalu buruk. Dia terbiasa makan makanan lezat dari gunung dan laut, dan dia tidak bisa terbiasa makan makanan limbah minyak semacam ini lagi. Tidak buruk, tapi makan yang tidak sehat. Hei, apa yang baru saja kamu bicarakan dengan wanita itu? Pada saat ini, Gu Qinglian datang. Dia telah melihat semua pemandangan tadi. Pada saat ini, dia menggembungkan pipinya dan tampak sedikit marah. Dia ingin mencari saya untuk membuka kamar, tetapi saya tolak. Long Zaitian tidak takut apapun, dan dia tidak takut dikelilingi orang, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung. Berhenti bicara. Long Zaitian tidak keberatan, tapi Gu Qinglian tidak bisa menahan wajahnya lagi. Dia menatap Long Zaitian dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Oke, Long Zaitian hanya bisa menjawab. Bagaimana dengan mobilmu? Apa yang kamu lakukan bersandar pada mobil orang lain dan menggaruk mobil mereka? Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Melihat tidak ada motor listrik kecil milik Long Zaitian, Gu Qinglian bertanya dengan ragu. Tidak perlu membayar untuk goresan. Long Zaitian berkata ringan. Berhenti main-main. Gu Qinglian berkata dengan marah. Omong kosong apa? Ini mobil kita, saya baru saja membelinya, menggores mobil saya, apakah mungkin saya harus membayarnya sendiri? Long Zaitian berdiri, menekan remote control di tangannya, dan sepasang Audi berkedip 2 kali. Melihat ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Long Zaitian pergi untuk membeli mobil lagi dalam sekejap mata? Meskipun mobil ini tidak semahal BMW, itu masih mobil yang bagus. Gu Qinglian masih bisa tidak mengerti. Yo, Gu Qinglian, aku heran kenapa kamu berlari begitu cepat, ternyata itu adalah pertemuan pribadi dengan seorang pria. Pada saat ini, sebuah suara panjang datang. Bab 149.
Mengikuti suara itu, seorang wanita jangkung dan ramping dengan sosok bergelombang datang. Penampilan wanita itu sedikit lebih buruk daripada Gu Qinglian, tetapi sosoknya jauh lebih panas daripada Gu Qinglian. Siapa lagi kalau bukan Chuan Xing, sahabat baik Gu Qinglian. Gu Qinglian melihat orang yang datang dan mendengarkan kata-kata orang itu, wajahnya yang cantik memerah dan dia sedikit malu. Bagaimana kamu datang? Gu Qinglian sedikit terdiam. Kenapa? Hanya kamu yang diizinkan bertemu pria secara pribadi, dan aku tidak diizinkan datang ke sini. Kamu terlihat seperti mencoba berpura-pura tidak mengenalku, bukan, persaudaraan plastik kita yang malang. Chu Wanxing melirik Gu Qinglian dan bercanda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, apa itu pria pribadi, dia? Gu Qinglian terdiam, dia mengenal seorang pria secara pribadi, dan ini cukup untuk seorang pria. Iya, aku tahu, dia laki-lakimu, kan? Long Zaitian, suamimu tercinta. Chu Wanxing menyela kata-kata Gu Qinglian dan berkata, dan kemudian menatap Long Zaitian dari atas ke bawah lagi. Halo, saya suami Qinglian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan secara ritual. Chu Wanxing, saudara perempuan Qinglian yang baik. Chu Wanxing memperkenalkan dirinya secara ritual, tapi matanya terus menatap Long Zaitian. Dia dan Long Zaitian tidak pernah berhubungan dekat satu sama lain, tetapi sekarang dia melihat lebih dekat, pria ini benar-benar tidak malas. Tidak seperti pemuda tampan biasa, Long Zaitian memiliki rasa kedewasaan yang alami, dan sikapnya yang tenang, membuat orang merasa nyaman. Senang bertemu, kata Long Zaitian. Kamu baru saja mengenal wanita itu. Chu Wanxing bertanya lagi, dia juga melihat pemandangan tadi. Saya tidak tahu. Dia mengatakan bahwa gaji bulanannya sangat tinggi, dan dia berkata dia ingin mengambil kopilot saya. Saya datang untuk menjemput istri saya. Bagaimana saya membiarkan dia duduk? Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sungguh-sungguh. Puff. Dia memang Gao Yuexin, tapi Gao Yuexin adalah namanya, tinggi adalah tinggi dari ketinggian, bulan adalah bulan-bulan, dan sin adalah sin yang hangat. Chu Wanxing menutup mulutnya dan terkekeh, dia tidak menyangka menantu yang dikabarkan datang ke rumah ini, cukup menarik untuk berbicara. Apakah ini mobilmu? Chu Wanxing bertanya lagi, melihat Audi A6 di sebelahnya. Baru beli, kata Long Zaitian. Audi A6, ini masih pertandingan teratas, setidaknya 6 atau 700 ribu. Gu Qinglian, apakah kamu menghasilkan banyak uang? Chu Wanxing memandang Gu Qinglian, sedikit terkejut. Saya tidak membelinya, bagaimana saya bisa punya begitu banyak uang untuk membeli mobil? Gu Qinglian sedikit terdiam. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak pernah pergi bekerja? Chu Wanxing sedikit terkejut dan berkata, mungkinkah Long Zaitian membeli mobil ini? Bukankah dia mengatakan bahwa Long Zaitian adalah pemborosan yang hanya makan nasi lunak? Dia punya pekerjaan. Gaji bulanannya tidak rendah. Gu Qinglian berkata dengan cepat, seolah dia ingin melindungi wajah Long Zaitian. Cek cek cek, pekerjaan macam apa itu? Pasti sangat menguntungkan kan? Chu Wanxing berkata dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu tidak melakukan hal lain? Kami pergi, sampai jumpa besok. Gu Qinglian tidak tahan dengan Chu Wanxing. Ketika dia bersama Chu Wanxing dan naga itu ada di sana, dia selalu merasa tidak nyaman. Dia punya perasaan bahwa selama Chu Wanxing ada di sana, wanita ini akan selalu memberikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu seperti tersengat-ngengat. Hei kau, apalagi yang ingin dikatakan Chu Wanxing? Gu Qinglian telah mendorong Long Zaitian ke kursi pengemudi, dan dia juga duduk di kopilot. Sampai jumpa besok. Gu Qinglian dan Chu Wanxing melambaikan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian membiarkan Long Zaitian mengemudikan mobil, dan kemudian mereka berjalan pergi. Persetan, Gu Qinglian, untuk apa kamu lari? Apakah wanita tua itu hantu? Apakah wanita ini lebih peduli tentang seks daripada teman? Apakah dia takut aku akan merampok suamimu? Kamu bilang kamu tidak suka dan membencinya. Tidak suka sepanjang hari, dan itu tidak jarang atau tidak biasa. Sepertinya dia takut dirampok oleh orang lain. Wanita sangat pelin-pelan. Chu Wanxing memandang Gu Qinglian yang sedang berjalan pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan menyalakan lilin untuk memberi penghormatan kepada persaudaraan plastik mereka. Apa yang baru saja dikatakan Gao Yuexin itu padamu? Gu Qinglian bertanya setelah mobil meninggalkan gedung keluarga Gu. Bukan apa-apa, hanya beberapa hal. Aku memberitahumu tadi. Dia melihat mobil di belakangku dan ingin membuka kamar denganku, itu saja. Long Zaitian mengemudikan mobil dan menjawab dengan wajah biasa. Dan kemudian, aku melihatmu berbicara di telinganya barusan. Apa yang kamu katakan padanya? Gu Qinglian berkata lagi. Aku bilang padanya. Aku hitung sampai 3, keluar. Long Zaitian sedikit terdiam. Betulkah? Gu Qinglian masih sedikit curiga. Itu benar. Kayak Long Zaitian lagi. Jangan berbohong padaku, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, dan aku khawatir kamu akan tertipu. Semua orang tahu reputasi wanita itu di keluarga Gu. Saya dapat memberitahu Anda, semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian,
Gu Qinglian menghela nafas lega, dan kemudian mencoba menutupi kebenarannya. Kamu seharusnya yang paling menipu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mendorong perahu di sepanjang jalan. Mengapa? Gu Qinglian bertanya secara naluriah. Karena kamu yang paling cantik. Long Zaitian tertawa dan bercanda. Pergilah, aku serius denganmu. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tersipu, tapi hatinya manis. Aku serius denganmu. Long Zaitian menjawab. Sial, membosankan. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan berkata dengan marah. Kamu tidak bisa berinteraksi dengan wanita itu di masa depan, kamu tahu. Gu Qinglian menekankan lagi. Aku tahu. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri di luar, aku mengerti. Long Zaitian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah kamu masih laki-laki? Berapa umurmu? Tahukah kamu? Paling-paling, kamu seorang paman. Mendengar ini, Gu Qinglian terdiam beberapa saat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Oke, kalau begitu paman. Long Zaitian sedikit terdiam. Kemana kamu pergi sekarang? Gu Qinglian bertanya. Sekarang pergilah jemput Xiaoxi, lalu pergi makan. Ibu dan adikku juga ada di sana. Jarang bisa bersama. Ayo makan bersama. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata ringan. Kalau begitu aku harus membeli sesuatu dan tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat. Ini semua keluarga, apa yang harus dibeli? Ibuku tidak peduli dengan barang-barang ini. Bukankah dia sudah membelinya ketika aku pergi terakhir kali? Aku tidak membutuhkannya sekarang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia dengan sopan menolak. Benarkah tidak? Gu Qinglian sedikit ragu. Saya benar-benar tidak perlu, hanya makan, keluarga, bagaimana bisa ada hadiah? Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sangat yakin. Baiklah. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menggigit bibir dan menuruti kata-kata Long Zaitian. Long Zaitian mengendarai mobil dan segera tiba di TK Xiaoyuer. Pada saat ini, Liang Xueying pasti berdiri di pintu, menunggu mereka bersama Long Xiaoxi. Dari kejauhan, Long Zaitian melihat Liang Xueying dan Long Xiaoxi. Bab 150. Karena waktu pulang sekolah, banyak mobil di sekitar, dan mobil Long Zaitian tidak bisa melaju ke pintu TK, dia hanya bisa memarkir mobil di kejauhan. Setelah mobil diparkir, Long Zaitian dan Gu Qinglian juga turun dari mobil. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian turun dari mobil, Liang Xueying tertegun lagi. Ini adalah keluarga yang sangat misterius. Kemarin Long Zaitian mengendarai BMW X7, tapi pagi ini Long Zaitian mengendarai motor listrik kecil, dan sekarang dia telah menggantinya dengan mobil baru, dan mobil baru ini sepertinya tidak murah. Audi A6, setidaknya beberapa ratus ribu kan. Orang kaya benar-benar tahu cara bermain apakah BMW, motor listrik, dan Audi saling bertukar. Halo ayah, halo kakak Qinglian. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian datang, Long Xiaoxi berteriak dengan sangat sopan. Guru Liang. Gu Qinglian berjalan mendekat dan sangat sopan, tetapi mata Liang Xueying tertuju pada Audi A6 saat ini, dan dia tidak mendengar Gu Qinglian sama sekali. Guru Liang, saya di sini untuk menjemput Xiaoxi dari sekolah. Gu Qinglian membelai sutra biru di depan dahinya, sedikit malu. Liang Xueying akhirnya bereaksi, sedikit malu. Maaf, aku baru saja terganggu, hehe. Bagus. Long Zaitian di samping hanya tersenyum. Apakah gadis itu patuh hari ini? Long Zaitian memandang Guru Liang dan bertanya lagi. Aku sangat baik hari ini, oke. Long Xiaoxi mengangkat kepala kecilnya dan menatap Long Zaitian dengan ekspresi berani. Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Long Zaitian memberi Long Xiaoxi tatapan putih, dan berkata dengan marah. Mengapa tidak? Apakah Anda memandang rendah anak-anak? Long Xiaoxi menatap Long Zaitian dengan ekspresi keras kepala. Kau tahu kau juga anak-anak. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit marah. Anak itu sangat baik, dia tidak menangis atau membuat masalah, dan dia sangat penurut. Guru Liang juga mengatakan bahwa Long Xiaoxi tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi hari ini, bahkan jika dia melihatnya, dia akan marah. Dia juga tahu bahwa anak-anak itu tidak bersalah, tetapi dia masih marah, mengapa orang tua ini tidak mengajari anak-anaknya untuk bertoleransi sejak kecil. Aku masih mengganggu Guru Liang. Gu Qinglian juga sangat sopan. Setelah beberapa obrolan, Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk ke mobil. Wow, mobil ini sepertinya tidak terlalu bagus seperti sebelumnya. Long Xiaoxi duduk di pangkuan Gu Qinglian dan menghela nafas sedikit. Yah, ayahmu baru saja membeli mobil baru. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian juga acuh tak acuh, dia mengupas jeruk di tangannya, mengisinya dengan Long Xiaoxi, dan memakannya sendiri. Dia sangat kaya. Long Xiaoxi menghela nafas sedikit. Kakak Qinglian, ketika seorang pria memiliki uang, dia akan menjadi buruk. Anda harus berhati-hati. Segera, Long Xiaoxi berkata lagi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, kepalanya tiba-tiba menjadi hitam, dia sudah menentukan bahwa putrinya adalah jaket empuk kecil berhati hitam milik ayahnya. Puff, hahaha, kamu juga tahu itu. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa. Ini harus diajarkan oleh Bibi Zhang lagi.
Jika Bibi Zhang tidak pandai mengajar, dia akan mengajarkan beberapa hal yang berantakan. Long Zaitian sedikit terdiam. Ini tidak berantakan. Long Xiaoxi membalas. Aku akan makan malam dengan nenek dan bibiku nanti. Kamu akan lebih disiplin, tahu. Kata Long Zaitian lagi. Aku tahu. Aku belum melihat nenekku selama beberapa hari, dan bibiku. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berperilaku sangat baik dan otentik. Ayah, kaki kakak King Lian sangat lembut, licin dan nyaman. Apakah kamu ingin menyentuhnya? Tangan kecil Long Xiaoxi mengusap stoking hitam di paha Gu Qinglian, dengan sungguh-sungguh. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, wajahnya yang cantik langsung memerah. Uhuk-uhuk. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia terbatuk sedikit canggung. Benar saja, dia adalah putri yang baik, dan dia tahu untuk menguntungkan ayahnya di usia muda. Omong kosong, jika kamu bodoh lagi, aku akan menempatkanmu di kopilot. Gu Qinglian tersipu. Tidak, aku tidak ingin tinggal dengan pria bau. Long Xiaoxi membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Gu Qinglian, dan memeluk pinggang ramping Gu Qinglian, terlihat seperti orang bodoh. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia merasa bahwa 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari melewati kepalanya, itu benar-benar jaket empuk hati hitam ayahnya. Sekitar 30 menit kemudian, mobil Long Zaitian berhenti di bawah Qianlong Commercial Plaza. Mereka bertiga turun dari mobil dan masuk bersama. Mereka menemukan restoran dan memesan tempat. Long Zaitian mengirim pesan ke Long Yuner, memintanya untuk memberitahunya Long Yuner membawa Liping. Lihat apa yang ingin kamu makan, dan apa yang ingin kamu makan. Long Zaitian memberikan menu kepada Gu Qinglian dan berkata, ayo kita makan bebek Mandarin pot, dingin, hanya untuk pemanasan. Gu Qinglian berkata, meskipun ini bukan lantai atas Qianlong Commercial Plaza, tetapi nilainya masih cukup tinggi, hotpot bukanlah spesialisasi di sini, dan hidangannya relatif banyak. Kakak Qinglian, saya ingin makan makanan pedas. Sangat pedas dan sangat pedas. Saya tidak bisa makan apapun yang tidak pedas. Memegang lengan Gu Qinglian, Long Xiaoxi juga mencondongkan tubuh ke depan, melihat menu, dengan sungguh-sungguh. Kamu masih makan makanan pedas, jangan menangis nanti. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Apakah kamu membenci anak-anak? Long Xiaoxi mengatakan ini lagi. Ya, itu salahku, aku seharusnya tidak memandang rendah anak-anak, oke. Gu Qinglian sedikit terdiam, dia merasa semakin tidak berdaya dengan gadis kecil ini. Dia membenamkan kepalanya, terus memesan makanan, dan sesekali berkomunikasi dengan Long Zaitian. Harus dikatakan bahwa Gu Qinglian adalah wanita baik yang merupakan pengurus rumah tangga yang sopan. Saat memesan makanan, dia teliti, mencoba yang terbaik untuk makan makanan terbaik dengan jumlah uang paling sedikit. Hampir sampai, tunggu Bibi dan Yuner datang dan melihat apa yang ingin mereka makan. Gu Qinglian berkata, meskipun ini bukan restoran hotpot keluarga Qin di lantai atas pusat komersial Qianlong, tetapi konsumsinya juga tidak rendah. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering, Long Zaitian membuka telepon, dan Long Yuner yang menelepon. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Kakak, aku di sini. Datang dan bawa kami. Kami tidak tahu di mana kamu berada. Bagian dalamnya agak besar. Kami akan menunggumu di pintu toko. Long Yuner berkata, saya harus mengatakan bahwa tata letak restoran ini memang agak rumit, dan agak seperti 9 tikungan dan 18 tikungan, terutama karena restorannya cukup besar. Oke, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Aku akan keluar, kalian tunggu di sini. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian, dan kemudian keluar duluan. Di pintu restoran, Long Yuner dan Li Ping berdiri di pintu. Orang-orang yang masuk dan meninggalkan tempat kelas ini semuanya adalah orang-orang berjas dan sepatu kulit, yang berpakaian rapi. Li Ping dan Long Yuner berdiri di pintu, mengenakan pakaian yang relatif murah dan tua. Hal ini membuat mereka tidak selaras dengan lingkungan mereka.